sudah benar-benar dapat petunjuk dari Allah bahwasanya itu jodoh kita yakin bahwasanya kita mau menikah dengan dia, maka itu perlu diperjuangkan. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masuk gitu ya. Saya mengisi di grup alumni pranikah. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab, maka saya jawab lewat video ini agar semua teman-teman bisa melihat dan mengakses kayak gitu ya. Jadi semoga juga kalau misalnya ada permasalahan yang sama, teman-teman bisa tercerahkan atau mengambil hikmah yang ada. Nah, di sini saya sharing saja, dan pertanyaan yang bisa saya jawab insya Allah akan saya jawab. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Nah, pertanyaan yang belum terjawab ini ada dari Nonem ya. Bismillah, Ana mau tanya, sebelumnya Ana sudah menjalani proses perkenalan dengan seorang ikhwan untuk ke jenjang pernikahan. Namun di tengah perjalanan, qadarullah ibu dari ikhwan ini tidak merestui karena perihal kecocokan nama kami. Ikhwan tersebut juga sudah menjelaskan bahwasanya tidak boleh terlalu percaya sama ramalan yang belum tentu benar, namun ibunya tetap nggak merestui. Nah, jadi yang harus Ana lakukan itu gimana ya agar ibunya luluh? Nah, teman-teman semua, jadi ini ada kasus di mana sudah siap nikah antara ikhwan dan akhwat, tapi ternyata ibu dari seorang akhwatnya itu percaya sama ramalan. Kalau di Jawa ibaratnya ya primbon ataupun hitungan Jawa, weton kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita harus menyikapi? Yang pertama, teman-teman semuanya, kalau memang sudah klik, sudah benar-benar dapat petunjuk dari Allah bahwasanya itu jodoh kita yakin bahwasanya kita mau menikah dengan dia, maka itu perlu diperjuangkan. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Tapi kalau misalnya nanti itu bukan jodoh kita ya, dengan cara apapun Allah akan menjauhkan kita dari dia. Namun kalau dia jodoh kita, itu tadi kita akan didekatkan dengan cara apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika ibu kita sendiri ataupun orang tua kita sendiri yang menolak ikhwan itu atau akhwat itu gegara percaya ramalan ataupun percaya weton gitu ya, bahwasanya weton ataupun tanggal lahir di antara kita sama calon itu tidak cocok kayak gitu. Ditakutkan nanti kalau menikah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengatasi ini memang ada sebagian ulama yang keras ataupun beberapa orang ustadz itu ya, itu keras harus ditentang karena percaya weton, primbon, ramalan gitu termasuk syirik kecil gitu ya. Meskipun syirik kecil, tapi itu menyalahi aturan agama Islam yang dimana kita harus menentangnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang takut langsung menentang atau ibu bapak ini apa-apaan sih kok melanggar Islam, nggak boleh gitu, terus akhirnya kita jadi anak durhaka. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kita tidak berani, sebaiknya kita dengan cara halus saja. Kalau kita tidak bisa untuk menasehati ataupun memberi masukan kepada orang tua kita perihal ini, maka kita cari orang yang dipercaya atau orang yang bisa membuat kedua orang tua kita, membuat bapak dan ibu kita itu tersadarkan gitu ya. Kalau kita sendiri dinilai masih anak kecil, kok memberikan nasihat, kok menggurui kayak gitu ya. Nah, kita carilah ustadz ataupun orang yang benar-benar dihormatin, dihargai ataupun dipercaya oleh orang tua kita, itu menyampaikan yang benar, bahwa sesungguhnya percaya ramalan, percaya primbon, percaya weton itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, dengan begitu orang tua kita mungkin akan mendengarkan kayak gitu ya, nasihat seperti itu. Berbeda dengan kalau kita yang menasehati, nanti kita dianggap menggurui ataupun kita dianggap tidak taat dan patuh kepada orang tua gitu. Nah,
Kenapa kita tidak boleh percaya dengan seperti itu? Nah, ditakutkan nanti juga kita akan terjerumus pada syirik tadi, atau kita justru malah percaya sama hal-hal yang mistis atau hal-hal yang mitos kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya jangan langsung pesimis. Ya udahlah, tidak boleh menikah sama Iwan itu, tidak boleh menikah sama Ahwat itu karena orang tua meyakini bahwasanya kalau aku menikah sama dia nanti timbul bencana, nanti salah satu akan terkena musibah dan lain sebagainya. Nah, jangan pesimis seperti itu. Pun kalau misalnya kita tetap yakin bahwa dia adalah jodoh kita, maka ya kita perjuangkan dengan cara apa? Tadi, cari orang tua atau perantara yang bisa meyakinkan dan juga menyadarkan orang tua kita agar tidak terkesan menggurui. Gitu ya untuk pertanyaan ini. Semoga sedikit menjawab, karena pengalaman saya juga seperti itu, tapi alhamdulillahnya meskipun dihitung wetonnya tapi tetap berjalan kayak gitu ya. Karena selain dihitung weton kayak gitu, saya juga berkonsultasi dengan guru ataupun murabi dan ustadz saya gitu, sehingga orang tua juga bisa menerima kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau adat ataupun istiadat Jawa ataupun adat istiadat suatu daerah, asalkan dia tidak bertentangan dengan Islam, itu diperbolehkan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita menentang adat yang mungkin tidak ada kaitannya dengan Islam atau tidak melanggar gitu. Takutnya nanti malah sanksi sosial kayak gitu. Itu kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, izin bertanya, tingkat kematangan seseorang untuk menikah itu apa, Mbak? Saya sudah bekerja 3 tahun dan saya berusia 23 tahun. Saya sedang usaha terus mencari ilmu. Adakah tahapan ilmu yang perlu dicari ketika pranikah sampai pasca nikah? Nah, ini Ikhwan apa Ahwat ya yang bertanya ya. Nah, tidak ada namanya. Nah, entah Ikhwan ataupun Ahwat, bagi orang yang sudah siap menikah itu memang ada beberapa persiapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah persiapan ilmu, jelas ya. Jadi kalau kita mau menikah, ilmunya juga harus ada gitu ya. Ilmu apa saja? Ya banyak. Ilmu parenting, ilmu tentang komunikasi, ilmu tentang pasangan, ilmu tentang anak, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi nanti bisa dilihat, dicek di video saya yang bawah-bawah itu ada ilmu apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi ada caranya juga membuat list daftar ilmu yang harus dipersiapkan. Nah itu, jadi saya bahas sedikit saja karena sudah dibahas di video yang lainnya. Yang pertama harus siap ilmu, yang kedua harus siap ruhyahnya. Nah, ruhyah kita harus siap nih, karena nanti di pernikahan itu kita membutuhkan iman juga yang kuat, karena kita akan hidup dengan orang yang sebelumnya asing dengan kita kayak gitu ya, kan hidup berdua, kemudian punya anak juga. Kalau ruhyah ataupun imannya kita tidak siap, kalau misalnya timbul permasalahan, nah kita akan mengandalkan emosi, bukan mengandalkan iman atau mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah persiapan psikis. Ini juga berhubungan dengan ruhyah tadi ya. Jadi kalau psikis kita tidak siap menikah, itu nanti kita akan kaget, terkejut dengan masalah ataupun retakan-retakan gitu ya, ataupun batuan kecil, kerikil-kerikil yang mungkin bisa menyandung di rumah tangga. Kita akan kaget, kemudian sedikit-sedikit marah, dan mungkin bisa aja sampai membesar kemudian ke perceraian kayak gitu. Nah itu orang yang psikisnya tidak siap itu akan bisa jadi berpikiran pendek gitu ya, bahwasanya menikah itu hanya buat kesenangan semata. Dia tidak siap untuk ibaratnya kalau menikah itu kan tidak hanya mencari kesenangan, tapi juga sedih, duka itu kan juga ditanggung berdua kayak gitu ya. Nah kalau orang yang psikisnya tidak siap ya susah. Contohnya kalau misalnya ada yang mohon maaf ya hamil di luar nikah gitu ya, banyak sekali kasus anak-anak masih sekolah kemudian menikah dini gitu ya, menikah muda tapi ternyata psikisnya tidak siap. Dia tidak siap punya anak, kemudian waktu dia punya anak kemudian anaknya menjadi bahan cacian atau bahan marah-marah setiap hari karena memang psikisnya belum siap. Nah itu jangan sampai terjadi kayak gitu.
Dan yang keempat kayak gitu ya, kalian harus siap finansial juga, terutama yang laki-laki yang nanti jadi kepala rumah tangga kayak gitu ya. Tapi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya kita harus mempunyai pekerjaan tetap dulu baru kita boleh menikah. Tidak harus. Yang penting itu tetap berpenghasilan. Kita tidak harus memiliki penghasilan tetap ataupun pekerjaan yang tetap. Yang penting kita tuh tetap berpenghasilan. Entah dari mana, yang penting halal rezekinya kayak gitu ya. Karena Allah juga berjanji juga bahwasanya akan menjamin rezeki bagi sepasang orang yang menikah kayak gitu. Nah itu, jadi banyak sekali persiapannya. Yang kelima itu persiapan sosial juga, karena nanti setelah menikah kita juga akan tinggal bersama pasangan, entah itu nanti tinggal di rumah orang tua, di rumah mertua, atau tinggal sendiri, dan otomatis kita akan berinteraksi dengan sosial, dengan tetangga. Kita akan, yang perempuan mengikuti kajian ibu-ibu, terus RT, PKK, yang laki-laki juga kumpulan bapak-bapak, itu kan harus berinteraksi. Beda kalau misalnya belum menikah, itu belum ada kewajiban ataupun belum banyak berinteraksi dengan sekitar kayak gitu ya. Jadi itu kita harus persiapan sebelum pranikah. Dan yang lainnya itu yang mungkin yang pokok gitu ya, yang harus kita benar-benar persiapkan. Jadi nanti mungkin bisa dibahas tersendiri juga ya, apa saja orang yang siap nikah, tidak hanya ingin menikah, nanti mungkin bisa dibahas di video tersendiri. Nah mungkin itu dulu ya beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di video ini. Ada masih beberapa pertanyaan yang belum dijawab, nanti kita lanjutkan di video yang lainnya. Jadi agar tidak terlalu panjang dan teman-teman bisa menonton dengan tidak terlalu lama gitu ya. Nah semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami juga kasus ataupun masalah seperti pertanyaan ataupun masalah yang saya bacakan tadi, bisa share juga di kolom komentar agar masalah teman-teman itu bisa dipelajari dan diambil hikmahnya oleh teman-teman yang lainnya. Share juga solusinya kalau misalnya teman-teman punya solusinya gitu ya. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya video yang saya buat ini agar kebaikannya bisa merata dan semoga bermanfaat, menjadi amal jariah bagi saya dan juga teman-teman yang mau share gitu. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.